Wa innama abbaru bidzalika ma'a kauni dhahirihi laisa muradan lidhiqil ibarati alaihim kama afadahu Abdul Hakim. Kenapa para ulama mengistilahkan sifat wujud Allah itu adalah wujud dzati, wujud secara zatnya Allah. Kenapa? Padahal secara zahir susunan itu tidak begitu. Maksudnya tidak wujudnya Allah karena zatnya Allah, tidak begitu maksudnya. Kenapa kok pakai istilah wujud adzati, wujud zati? Karena memang tidak bisa, tidak punya istilah yang lain. Lidhiqil ibarati alaihim itu karena sempitnya pengistilahan. Mencari istilah yang lain itu karena sulit, maka terpaksa menggunakan istilah wujud adzati karena tidak ada istilah yang pas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Hakim. Wa khutulifa fi ma'nahu wa fi ma'nal wujudi min haitsu huwa la bi qaidi kaunihi sifatan lahu ta'ala. Fal kalamul ati fil wujudi asyamilu li wujudi ta'ala wujudil hawaditsi kama yu'lamu mimma ya'ti. Diperselisihkan tentang pengertian wujud. Artinya arti wujud, arti kata-kata wujud dari sisi wujud itu sendiri. Artinya dari sisi wujud itu sendiri ialah tidak dengan catatan wujud itu adalah sifatnya Allah, tidak. Tanpa mendang wujud itu sifatnya Allah, wujud itu sifat siapapun, yang penting wujud. Jadi pembahasan yang berikut ini, pembahasan yang berikut tentang wujud itu adalah sifat wujud yang memasukkan sifat wujudnya Allah dan wujudnya makhluk-makhluk yang baru itu, sebagaimana itu akan diketahui dari keterangan yang akan datang. Qauluhu faqala bayanun lil khilafi qablahu lakinnahu yaqtasara fi bayanihi ala qawlaini faqad. Kata-kata faqalah itu adalah menjelaskan beda pendapat ulama yang sebelumnya, kata waktu lipat tadi. Akan tetapi pengarang Imam Abu Dawlah itu membatasi diri dalam menerangkan khilaf itu. Beliau membatasi 2 pendapat, padahal banyak. 2 pendapat tentang pengertiannya wujud. Wa zada ba'duhum aqwalan ukhra man aradaha fal yuraji hikmatal aini. Ada sebagian ulama menambahkan perbedaan pendapat tentang pengertian wujud itu, menambahkan beberapa pendapat yang lain. Menginginkan beberapa pendapat itu harus mendapatkan referensi, harus bereferensi kitab Hikmatul Ain. Qauluhu al-wujudu hiya i'lam anna ta'arifal musbitata li jami'i hadis sifati mujarradu rusumin wa laysat hududan li'annaha la tu'lamu lana bil kunhi wal haqiqati. Ketahuilah bahwa definisi yang menetapkan semua sifat-sifat Allah itu adalah sebatas tanda-tanda. Definisi tanda-tanda. Walaysat hududan, bukan definisi yang sebenarnya. Bukan definisi yang sebenarnya, tapi definisi tanda-tanda saja. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah itu tidak kita ketahui, tidak tahu yang sebenarnya. Secara hakikat, dengan secara substansi apa itu sifat-sifat wujud Allah, sifat wajib Allah, itu kita tidak tahu. Makanya itu definisi sifat Allah itu semuanya dari wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu adalah definisi tanda-tanda, bukan definisi yang maksimal, yang sebenarnya. Wa inna ma'an nasar dhamira mura'atan lil khabari. Tapi ba'dun nusakhi tadhkiruhu nadharan lil mubtada'i wa kullun sahihun. Kenapa pengarang kitab ini memuannaskan dhamir? Hiya al-wujudu hiya al-halu. Kok tidak huwa al-halu?
karena memandang khobar, sebab khobarnya itu adalah al-halu, sedangkan al-halu itu adalah muannas majazi. Fi ba'dil nusakhi tazkiruhu, di kitab salinan kitab Khaiful Ayam yang lain itu bukan hiya al-halu tetapi huwa al-halu, dimudzakarkan. Kenapa huwa kok tidak hiya? Nadharun lil mubtada, karena memandang mubtada'nya mudzakkar, maka dhamir fasolnya juga mudzakkar. Wa kullun sahihun lima huwal qaidatu min annahu idza waqa'a dhamirun baina mudzakkarin wa muannatsin jaza mura'atu kullin minhuma. Masing-masing itu adalah sama-sama benarnya, baik itu huwa atau hiya itu sama-sama benarnya. Kenapa benar? Karena berdasarkan sebuah kaidah. Yang bunyinya kaidah itu ialah bahwa ketika ada dhamir, posisinya ada di antara isim yang mudzakkar dan muannas, maka dhamir itu boleh meninjau masing-masing muannas atau mudzakkar. Kalau muannas maka ya huwa, kalau hiya, kalau mudzakkar ya huwa. Wa kharaja bi qawlihi al-halu ma laysa bihalin ka sifatis sulubi wa sifatil ma'ani. Kata-kata tadi al-halu ya, al-halul wajibatu. Maka dengan definisi al-halu, maka sifat-sifat yang bukan hal, yang bukan kondisi, bukan situasi, seperti sifat-sifat salbiah itu bukan hal. Sebab apa? Salbul adam as-sabiq kalau yang qidam, salbul adam al-lahiq kalau baqa, salbul mumatsalah itu kalau mukhalafah lil hawadis. Dan sifat ma'ani, sifat-sifat ma'ani itu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu bukan hal tapi sifatun maujudatun, bukan hal. Wa biqaulihi al-wajibatu al-halu, al-halul lati laysat biwajibatin ka kauni Zaidin aliman wa kaunihi qadiran. Dengan kata-kata beliau mendefinisikan wujud itu ada kata wajibati, maka hal, maka kondisi yang tidak wajib, tidak pasti, seperti adanya Zaid itu alim, adanya Zaid adalah orang yang mampu, itu tidak wajib, jaiz itu. Kalau Zaid alim, Zaid itu maha kuasa, itu jaiz, maka tidak termasuk definisi wujud di sini. Wal muradu bidzati huna kullu ma yasihu ittisafuhu bil wujudi walau qaiman bi ghairihi. Yang dimaksud dengan zat di definisi ini ialah segala sesuatu yang sah. Sesuatu itu bersifatkan wujud, walaupun sesuatu itu ada pada yang lain, ada pada yang selain sesuatu itu. Ala tara annal bayadha mathalan qaimun bi ghairihi ma kaunihi muttasifan bil wujudi. Buktinya, apakah Anda tidak tahu bahwa putih itu adalah ada pada yang lain. Misalnya ada kertas putih. Putihnya itu ada di kertas. Putihnya ada di kertas. Bil ma'kaunihi muttasifan bil wujudi. Padahal putih itu adalah bersifatkan wujud. Padahal bersifatan wujud. Itu kullu ma yasifu bil wujudi walau qaiman bi ghairi. Putih berarti hal juga. Tapi wal murad bi kullu ma yasifu ittisaf bil wujud walau qaiman bi ghairihi. Jadi putih itu masuk zat juga. Wa qawluhu madamat zatu atabihi wallahu alam.